Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Perkenalkan, nama saya Geni Udurna Simatupang dengan NPM 23050302990. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Quality. Nah, di video kali ini kita akan membahas bersama tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin currere. Nah, kurikulum sendiri memiliki pengertian yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, maupun bahan pelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947 atau biasa disebut dengan Rejana Pelajaran. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum pertama pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Kurikulum ini menekankan kepada pendidikan karakter dan semangat kebangsaan bagi peserta didik. Kemudian kurikulum kedua yaitu kurikulum tahun 1952. Kurikulum ini lebih sistematis dan mulai mengenal yang namanya struktur mata pelajaran yang jelas. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Kurikulum ini biasa disebut dengan penekanan pada nawa ilmu pengetahuan. Nawa ilmu pengetahuan ini sendiri berarti 9 bidang studi pelajaran atau 9 bidang studi utama. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini fokus kepada pendidikan Pancasila, kepada pengetahuan dasar, dan kepada pengetahuan keterampilan. Kemudian kurikulum kelima di Indonesia yaitu kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang menekankan pada pendekatan tujuan instruksional umum dan khusus. Awal mula pendekatan dalam kurikulum ini yaitu secara sistematis dalam pembelajaran. Kemudian kurikulum yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan proses belajar mengajar atau CBSA atau sering disebut dengan Student Active Learning. Kurikulum ini terlalu fokus kepada aktivitas tanpa hasil belajar yang terukur. Kemudian yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan perpaduan dari kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini, materi dianggap terlalu padat. Kemudian yang kedelapan yaitu kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini atau biasa disebut dengan KBK yaitu berbasis kompetensi. Kurikulum ini terlalu fokus kepada kompetensi dasar dan indikator. Kemudian dalam kurikulum ini kurangnya sosialisasi yang menyebabkan kesulitan di lapangan. Kemudian kurikulum yang berikutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP yang biasa disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyusun kurikulum. Kemudian, kurikulum ini dinilai lebih fleksibel, tapi implementasinya bervariasi. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13. Dalam kurikulum ini menggunakan pendekatan tematik, kemudian integratif dan berbasis karakter. Kurikulum ini fokus pada penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian di dalam kurikulum ini banyak revisi dalam pelaksanaannya. Nah, kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum merdeka pada tahun 2002 hingga saat ini. Kurikulum ini lebih fleksibel, diferensiatif, dan berbasis project atau biasa disebut dengan project based learning. Kemudian, kurikulum ini menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Kemudian, kurikulum ini juga dikenal dengan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir. Itulah 10 macam kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kurikulum ini mencerminkan dinamika zaman atau bisa disebut kurikulum itu berubah-ubah seiring berjalannya zaman. Kemudian, kurikulum tidak pernah statis atau menetap. Kurikulum selalu beradaptasi terhadap kebutuhan sosial, teknologi, dan peserta didik. Nah, di Indonesia juga dapat kita lihat bahwa evolusi kurikulum ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mencapai pendidikan yang relevan,
bermutu, dan inklusif. Demikian yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Terima kasih. Hope you do.